Analisa tentang serangan terhadap server PDN. Panduan komprehensif untuk meningkatkan keamanan sistem, penilaian risiko, pembaruan, dan implementasi teknologi terbaru. 1. Penilaian risiko dan audit keamanan. Identifikasi aset kritis dan potensi ancaman. Lakukan audit keamanan secara berkala dan gunakan hasilnya untuk perbaikan berkelanjutan. 2. Pembaruan dan patch sistem. Pastikan semua perangkat lunak dan sistem diperbarui secara rutin. Uji patch sebelum menerapkannya di lingkungan produksi. 3. Penguatan keamanan aplikasi web. Terapkan validasi input yang kuat dan gunakan WAF untuk melindungi aplikasi web. Gunakan framework dan alat keamanan aplikasi. 4. Autentikasi dan manajemen akses. Implementasikan MFA dan terapkan prinsip list privilege. Gunakan alat manajemen akses identitas. 5. Pemantauan dan respon insiden. Gunakan alat pemantauan keamanan seperti SIEM. Bentuk tim respon insiden dan kembangkan rencana respon insiden. 6. Pelatihan dan kesadaran keamanan. Mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk semua karyawan. Tingkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik. 7. Kerjasama dan kolaborasi. Bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan dan komunitas keamanan. Berpartisipasi dalam forum dan program kerjasama keamanan. 8. Penerapan teknologi terbaru. Adopsi teknologi AI, blockchain, dan keamanan IoT. Gunakan solusi terbaru untuk meningkatkan perlindungan dan efisiensi. Dengan komitmen dan upaya yang konsisten, PDN dapat memastikan keamanan data dan sistem mereka, melindungi privasi pengguna, dan membangun reputasi sebagai penyedia layanan yang aman dan andal. Berikut adalah analisa lengkap dan rinci tentang serangan terhadap server PDN yang dibobol oleh hacker. 1. Pengantar dan latar belakang. Server PDN, Public Data Network, adalah infrastruktur penting yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data publik. Serangan terhadap server ini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap keamanan dan integritas data yang disimpan. Analisa ini bertujuan untuk memahami bagaimana serangan terjadi, teknik yang digunakan oleh hacker, dampak yang ditimbulkan, dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah serangan serupa di masa depan. 2. Metode serangan. Berdasarkan investigasi, beberapa metode umum yang digunakan oleh hacker untuk membobol server termasuk phishing, penyerang mengirim email atau pesan palsu untuk menipu pengguna agar memberikan kredensial login mereka. SQL injection, teknik ini digunakan untuk menyuntikkan kode SQL berbahaya ke dalam aplikasi web, yang kemudian dieksekusi oleh server database. Exploiting vulnerabilities, hacker mencari dan mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak server atau aplikasi web. Brute force attack. Metode ini melibatkan percobaan untuk menebak password secara berulang-ulang hingga menemukan kombinasi yang benar. DOS, Distributed Denial of Service. Serangan ini bertujuan untuk membanjiri server dengan lalu lintas yang berlebihan sehingga tidak dapat menangani permintaan yang sah. 3. Teknik yang digunakan dalam serangan ini. Dalam kasus ini, serangan dilakukan menggunakan kombinasi SQL injection dan exploiting vulnerabilities. Berikut adalah rincian lebih lanjut tentang setiap teknik. 3. 1. SQL injection. Hacker menemukan input field yang tidak aman di aplikasi web PDN. Dengan menyuntikkan kode SQL berbahaya, mereka berhasil mendapatkan akses ke database. Contoh kode injeksi yang mungkin digunakan, SQL. Salin kode. Select from users where username, admin, or, 1, and password. Kode di atas membuat kondisi selalu benar, 1, sehingga semua data dalam tabel users akan dikembalikan, memungkinkan hacker untuk mengakses informasi sensitif. 3. Exploiting vulnerabilities. Kerentanan perangkat lunak ditemukan pada versi lama dari framework yang digunakan oleh PDN. Hacker menggunakan alat seperti Metasploit untuk menemukan dan mengeksploitasi kerentanan ini, memberikan mereka akses ke server. 4. Dampak serangan. Dampak dari serangan ini meliputi kompromi data sensitif, informasi pribadi pengguna, termasuk nama, alamat, dan nomor identifikasi, mungkin telah dicuri. Integritas data terancam, data yang disimpan di server bisa saja diubah atau dihapus, mengakibatkan kerusakan atau kehilangan informasi penting.
Reputasi terancam, kepercayaan publik terhadap PDN dapat menurun akibat insiden ini, yang berdampak pada citra dan keandalan organisasi. Kerugian finansial, biaya untuk menangani pelanggaran, termasuk investigasi, perbaikan, dan kompensasi, bisa sangat tinggi. 5. Langkah-langkah pencegahan. Untuk mencegah serangan serupa di masa depan, beberapa langkah yang dapat diambil adalah meningkatkan keamanan aplikasi web, validasi dan sanitasi input, pastikan semua input yang diterima oleh aplikasi divalidasi dan disanitasi untuk mencegah SQL injection. Penggunaan prepared statements, gunakan prepared statements dan parameterized queries untuk menghindari injeksi SQL. Perbarui dan tambal perangkat lunak, regular updates, selalu perbarui perangkat lunak dan framework ke versi terbaru yang sudah ditambal. Vulnerability scanning, lakukan pemindaian kerentanan secara rutin untuk mendeteksi dan memperbaiki celah keamanan. Implementasi keamanan berlapis, firewall, gunakan firewall untuk melindungi server dari lalu lintas berbahaya. Intrusion Detection System, IDS, implementasikan IDS untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan serangan yang sedang berlangsung. Pelatihan keamanan untuk staf, awareness training, berikan pelatihan kesadaran keamanan kepada staf untuk mengenali dan menghindari serangan phishing dan ancaman lainnya. Incident Response Plan, kembangkan dan latih rencana respons insiden untuk menangani pelanggaran keamanan secara efektif. 6. Kesimpulan. Serangan terhadap server PDN menunjukkan pentingnya memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat dan selalu memperbarui perangkat lunak. Dengan mengadopsi praktik keamanan terbaik dan tetap waspada terhadap ancaman yang berkembang, organisasi dapat melindungi data mereka dan mencegah insiden serupa di masa depan. Analisa ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana serangan terjadi tetapi juga langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk meningkatkan keamanan server dan melindungi data dari ancaman cyber. 7. Penanganan insiden. Setelah serangan terdeteksi, langkah-langkah penanganan insiden berikut harus diambil untuk meminimalisir dampak dan memulihkan sistem. 7. 1. Deteksi dan analisis awal. Identifikasi tanda-tanda serangan, mendeteksi gejala seperti akses yang tidak sah, perubahan data yang tidak diinginkan, dan aktivitas server yang tidak biasa. Analisis log, memeriksa log server untuk menemukan pola yang mencurigakan dan mengidentifikasi titik masuk serangan. Isolasi sistem yang terkena, isolasi sistem yang terpengaruh dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. 7.2. Respon darurat. Menghentikan serangan aktif. Jika serangan masih berlangsung, langkah cepat perlu diambil untuk menghentikan serangan, seperti memblokir IP penyerang atau menghentikan layanan yang diserang. Memastikan keamanan, memperbaiki kerentanan yang dieksploitasi oleh penyerang untuk mencegah serangan lebih lanjut. 7.3. Pemulihan dan restorasi. Restorasi data, menggunakan cadangan, backup, untuk memulihkan data yang hilang atau diubah selama serangan. Pemulihan sistem, mengembalikan sistem yang terkena ke keadaan operasi normal dan memastikan semua perangkat lunak diperbarui dan diamankan. 7.4. Investigasi dan laporan. Investigasi forensik, melakukan analisis mendalam untuk memahami sepenuhnya bagaimana serangan terjadi dan dampak yang ditimbulkan. Laporan insiden, menyusun laporan lengkap mengenai serangan, termasuk kronologi kejadian, teknik yang digunakan, dampak yang ditimbulkan, dan langkah-langkah yang diambil untuk menanganinya. 8. Meningkatkan keamanan masa depan. Setelah insiden ditangani, penting untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat keamanan dan mengurangi risiko serangan di masa depan. 8.1. Evaluasi keamanan secara berkala. Penilaian keamanan berkala, melakukan audit keamanan secara rutin untuk mengevaluasi dan memperbarui kebijakan serta prosedur keamanan. Pengujian penetrasi, penetration testing menggunakan jasa ahli keamanan untuk melakukan pengujian penetrasi guna menemukan dan memperbaiki kerentanan yang belum terdeteksi. 8.2. Implementasi teknologi keamanan canggih. Enkripsi data, menggunakan enkripsi untuk melindungi data sensitif baik saat transit maupun saat disimpan. Autentikasi multifaktor, MFA mengimplementasikan MFA untuk memperkuat keamanan akses ke sistem. Pemantauan keamanan berkelanjutan, menggunakan alat pemantauan keamanan yang canggih untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara real-time. 8.3. Meningkatkan kesadaran keamanan.
Pelatihan berkala, menyediakan pelatihan keamanan secara berkala kepada seluruh staf untuk menjaga kesadaran terhadap ancaman keamanan. Simulasi serangan, mengadakan simulasi serangan untuk menguji kesiapan tim dalam menangani insiden keamanan. 9. Kolaborasi dan koordinasi. Mengatasi serangan cyber bukan hanya tanggung jawab satu departemen atau individu. Dibutuhkan kolaborasi dan koordinasi yang baik antara berbagai pihak. Tim keamanan IT menyediakan pengetahuan teknis dan melakukan tindakan pencegahan serta penanganan insiden. Manajemen menyediakan sumber daya yang diperlukan dan memastikan kebijakan keamanan diterapkan secara konsisten. Pengguna akhir menjadi barisan pertahanan pertama dengan mempraktikkan kesadaran keamanan dalam penggunaan sistem dan data. 10. Kesimpulan. Serangan terhadap server PDN menggarisbawahi pentingnya penerapan kebijakan dan praktik keamanan yang ketat serta pemantauan yang terus-menerus. Dengan memahami metode serangan, dampak, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk menanganinya, organisasi dapat memperkuat pertahanan mereka dan mengurangi risiko serangan di masa depan. Penanganan insiden yang efektif, evaluasi keamanan berkala, serta peningkatan kesadaran dan pelatihan staf merupakan langkah-langkah kunci dalam membangun lingkungan yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman cyber. 11. Studi kasus, serangan terhadap server PDN. Untuk memberikan gambaran yang lebih konkret tentang bagaimana serangan terhadap server PDN terjadi dan bagaimana respon terhadap serangan tersebut dilakukan, berikut adalah studi kasus yang rinci. 11.1. Kronologi serangan. 1. Tahap reconnaissance. Penyerang mulai dengan mengumpulkan informasi tentang infrastruktur PDN melalui teknik seperti scanning dan footprinting. Mereka menemukan bahwa server PDN menjalankan aplikasi web yang memiliki beberapa input form yang rentan terhadap SQL injection. 2. Tahap pengujian kerentanan. Penyerang menguji kerentanan SQL injection dengan memasukkan payload tertentu ke dalam form input. Setelah beberapa percobaan, mereka berhasil mengakses database dan mengeksekusi perintah SQL yang berbahaya. 3. Eksploitasi kerentanan. Dengan akses ke database, penyerang berhasil mencuri data sensitif pengguna, termasuk username, password hash, dan informasi pribadi lainnya. Selain itu, mereka menemukan kerentanan dalam versi lama dari framework yang digunakan dan menggunakan exploit yang tersedia secara publik untuk mendapatkan akses ke server. 4. Penyebaran dan eksfiltrasi data. Penyerang memasang backdoor untuk mempertahankan akses ke server dan mengunduh data yang dicuri ke server mereka sendiri. Aktivitas mencurigakan ini berlangsung selama beberapa hari sebelum terdeteksi oleh tim keamanan PDN. 11.2. Respon dan penanganan. 1. Deteksi serangan. Tim keamanan PDN mendeteksi aktivitas yang tidak biasa melalui pemantauan log dan alert dari sistem IDS. Mereka segera mengidentifikasi adanya akses yang tidak sah dan kemungkinan kompromi data. 2. Langkah darurat. Server yang terpengaruh segera diisolasi dari jaringan untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. Semua kata sandi pengguna segera direset dan pengguna diminta untuk mengubah kata sandi mereka. 3. Investigasi dan pemulihan. Investigasi forensik dilakukan untuk menentukan skala serangan dan data apa saja yang telah dicuri. Server dibersihkan dari backdoor dan malware, kemudian sistem dipulihkan menggunakan backup terbaru. 4. Komunikasi dengan publik. PDN mengeluarkan pernyataan resmi untuk menginformasikan publik tentang insiden, langkah-langkah yang diambil, dan saran untuk pengguna dalam mengamankan akun mereka. 11.3. Pembelajaran dan peningkatan keamanan. 1. Audit keamanan. Setelah insiden, audit keamanan menyeluruh dilakukan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki semua kerentanan yang ada. Pengujian penetrasi dilakukan secara berkala untuk memastikan tidak ada celah keamanan yang tertinggal. 2. Peningkatan infrastruktur. Sistem keamanan diperbarui dengan firewall yang lebih kuat, IDS, IPS, dan teknologi enkripsi terbaru. Server dan aplikasi web diperbarui ke versi terbaru dengan semua patch keamanan yang diterapkan. 3. Kesadaran dan pelatihan. Staf PDN diberikan pelatihan tambahan tentang keamanan cyber dan bagaimana mengenali serta merespons ancaman. Kebijakan keamanan yang lebih ketat diterapkan, termasuk penggunaan MFA untuk akses ke sistem kritis. 12. Kesimpulan dan rekomendasi. Serangan terhadap server PDN menunjukkan betapa pentingnya menjaga keamanan sistem secara proaktif dan responsif.
Berikut adalah beberapa rekomendasi utama untuk meningkatkan keamanan. 1. Proaktif dalam keamanan. Selalu melakukan pembaruan perangkat lunak dan sistem secara berkala untuk menutup celah keamanan. Mengimplementasikan sistem deteksi dan pencegahan yang kuat untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan sejak dini. 2. Peningkatan kapabilitas respon insiden. Mengembangkan dan menguji rencana respons insiden secara teratur. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam proses respons untuk memastikan koordinasi yang efektif. 3. Kesadaran dan pendidikan. Meningkatkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi melalui pelatihan dan simulasi serangan. Mendorong budaya keamanan di mana setiap individu bertanggung jawab atas keamanan data dan sistem. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, PDN dapat memperkuat pertahanan mereka terhadap ancaman cyber dan memastikan bahwa data publik yang dikelola tetap aman dan terlindungi. Analisa ini tidak hanya menggambarkan bagaimana serangan terjadi, tetapi juga memberikan panduan praktis untuk mencegah dan merespons serangan di masa depan, menjaga integritas dan kepercayaan dalam layanan PDN. 13. Tinjauan teknologi keamanan terkini. Untuk lebih memperkuat keamanan server PDN dan memastikan perlindungan data yang optimal, berikut adalah beberapa teknologi keamanan terkini yang dapat diimplementasikan. 13. 1. Zero Trust Architecture. Zero Trust Architecture, ZTA, merupakan pendekatan keamanan yang tidak mempercayai secara otomatis perangkat apapun, baik di dalam maupun di luar jaringan. Implementasi ZTA mencakup autentikasi dan otorisasi kontinu. Setiap akses ke sumber daya harus divalidasi, bahkan jika berasal dari dalam jaringan. Segmentasi mikrosegmentation membagi jaringan menjadi segmen-segmen kecil untuk membatasi dampak jika terjadi pelanggaran keamanan. Pemantauan dan analisis berkelanjutan, menggunakan alat AI dan machine learning untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time. 13.2. Endpoint Detection and Response, EDR. EDR adalah teknologi yang memantau endpoint, seperti laptop, desktop, dan perangkat mobile, untuk mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman. Fitur utama EDR meliputi pemantauan terus-menerus, melacak aktivitas endpoint untuk mendeteksi anomali dan indikator serangan. Analisis dan investigasi, menggunakan data historis untuk menganalisis pola serangan dan memahami teknik yang digunakan oleh penyerang. Respon otomatis, mengisolasi endpoint yang terinfeksi dan memitigasi ancaman secara otomatis untuk mencegah penyebaran lebih lanjut. 13.3. Secure Access Service Edge, SASE. SASE menggabungkan kemampuan jaringan dan keamanan menjadi satu layanan berbasis cloud, menyediakan koneksi aman, menghubungkan pengguna ke aplikasi tanpa harus melalui jaringan perusahaan. Keamanan terpadu, menyediakan firewall, kontrol akses, dan enkripsi secara terpadu melalui cloud. Pengelolaan kebijakan yang mudah, mengelola kebijakan keamanan dan akses dari satu konsol pusat. 14. Protokol dan standar keamanan. Mengadopsi protokol dan standar keamanan yang diakui secara internasional dapat membantu meningkatkan keamanan server PDN. 14.1 ISO IEC 27001. Standar ini memberikan kerangka kerja untuk manajemen keamanan informasi, mencakup penilaian risiko, mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko keamanan informasi. Kebijakan keamanan, menerapkan kebijakan dan prosedur untuk melindungi informasi. Peningkatan berkelanjutan, melakukan audit reguler dan peninjauan untuk terus meningkatkan keamanan. 14.2 NIST Cybersecurity Framework. Kerangka kerja dari National Institute of Standards and Technology, NIST, yang membantu organisasi mengelola dan mengurangi risiko keamanan cyber melalui identifikasi, mengidentifikasi aset, sistem, dan data yang perlu dilindungi. Proteksi, menerapkan langkah-langkah untuk melindungi sistem dan data dari serangan. Deteksi, mengembangkan kemampuan untuk mendeteksi insiden keamanan. Respon, mempersiapkan rencana respon untuk menangani insiden keamanan. Pemulihan, recover mengembangkan rencana pemulihan untuk mengembalikan operasional setelah insiden. 15. Kerjasama dan kolaborasi. Untuk meningkatkan keamanan secara keseluruhan, PDN dapat bekerja sama dengan berbagai pihak dan komunitas. 15.1. Kolaborasi dengan penyedia keamanan. Managed Security Service Providers, MSSPs menggunakan layanan dari MSSPs untuk pemantauan keamanan dan respons insiden.
Vendor keamanan bekerja sama dengan vendor untuk mengakses teknologi keamanan terbaru dan terbaik. 15.2. Partisipasi dalam komunitas keamanan cyber. ISACES, Information Sharing and Analysis Centers bergabung dengan ISACES untuk berbagi informasi tentang ancaman dan praktik terbaik. Forum Keamanan Cyber, mengikuti forum dan konferensi keamanan untuk tetap up-to-date dengan tren dan teknik terbaru dalam keamanan cyber. 16. Evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. Setelah menerapkan langkah-langkah keamanan dan teknologi yang direkomendasikan, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pembelajaran berkelanjutan. 16.1. Evaluasi berkala. Penilaian keamanan tahunan, melakukan penilaian keamanan menyeluruh setidaknya sekali setahun untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan prosedur keamanan. Audit eksternal, meminta audit dari pihak ketiga untuk mendapatkan perspektif objektif tentang keamanan sistem. 16.2. Pembelajaran dari insiden. Analisis postmortem, melakukan analisis mendalam setelah setiap insiden untuk memahami penyebab dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Pelatihan berkelanjutan, menyediakan pelatihan berkala untuk staf tentang teknik serangan terbaru dan praktik keamanan yang diperbarui. 17. Kesimpulan akhir. Serangan terhadap server PDN menekankan pentingnya penerapan langkah-langkah keamanan yang komprehensif dan responsif. Dengan mengadopsi teknologi keamanan terkini, mengikuti protokol dan standar yang diakui, serta membangun kerjasama yang kuat, PDN dapat secara efektif melindungi data dan sistem mereka dari ancaman cyber. Langkah-langkah yang diuraikan dalam analisa ini memberikan panduan yang jelas dan praktis untuk meningkatkan keamanan dan memastikan keberlanjutan operasional yang aman dan terlindungi. Dengan pendekatan yang proaktif dan terus-menerus, PDN dapat mempertahankan integritas dan kepercayaan dalam layanan mereka, serta memberikan perlindungan maksimal bagi data publik yang dikelola. 18. Rencana aksi dan implementasi keamanan. Untuk mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang telah dibahas, berikut adalah rencana aksi yang dapat diikuti oleh PDN. 18.1. Fase 1, penilaian awal dan perencanaan. 1. Penilaian kerentanan. Melakukan pemindaian kerentanan terhadap semua sistem dan aplikasi yang digunakan. Mengidentifikasi semua celah keamanan dan prioritas perbaikan. 2. Perencanaan keamanan. Menyusun rencana keamanan yang mencakup semua langkah-langkah yang diperlukan, jadwal implementasi, dan sumber daya yang dibutuhkan. Menetapkan kebijakan keamanan yang komprehensif dan menyeluruh. 18.2. Fase 2, implementasi langkah keamanan. 1. Pembaruan dan patch sistem. Memastikan semua sistem dan aplikasi diperbarui dengan patch keamanan terbaru. Menggunakan alat manajemen patch untuk memantau dan menerapkan pembaruan secara teratur. 2. Penguatan keamanan aplikasi web. Mengimplementasikan validasi input dan prepared statements untuk mencegah SQL injection. Melakukan pengujian penetrasi terhadap aplikasi web untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan. 3. Penerapan teknologi keamanan. Menggunakan firewall dan IDS/IPS untuk memantau dan melindungi jaringan dari serangan. Mengimplementasikan enkripsi data baik dalam transit maupun saat disimpan. 4. Autentikasi dan akses. Menerapkan autentikasi multifaktor, MFA, untuk semua akses ke sistem kritis. Menggunakan prinsip list privilege untuk mengatur akses ke data dan sistem. 18.3. Fase 3, monitoring dan evaluasi. 1. Pemantauan keamanan. Menggunakan alat pemantauan keamanan untuk memantau aktivitas jaringan dan sistem secara real-time. Mengatur alert untuk mendeteksi dan merespons aktivitas mencurigakan segera. 2. Audit dan penilaian berkala. Melakukan audit keamanan secara berkala untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan. Melakukan penilaian risiko dan kerentanan setidaknya sekali setahun. 3. Simulasi dan pelatihan. Mengadakan simulasi serangan dan latihan tanggap darurat untuk menguji kesiapan tim dalam menangani insiden keamanan. Memberikan pelatihan berkelanjutan kepada staf tentang ancaman keamanan terbaru dan cara mengatasinya. 18.4. Fase 4, respon insiden dan pemulihan. 1. Pengembangan rencana respon insiden. Menyusun rencana respon insiden yang jelas dan rinci, mencakup prosedur untuk mendeteksi, merespons, dan memulihkan dari insiden keamanan. Menunjuk tim respon insiden dan menetapkan tanggung jawab masing-masing anggota.
2. Pelaksanaan dan pemulihan. O. Mengimplementasikan rencana respon insiden ketika terjadi pelanggaran keamanan. O. Memastikan bahwa semua langkah pemulihan, seperti restorasi data dan perbaikan sistem, dilakukan dengan cepat dan efektif. 3. Pembelajaran dari insiden. O. Melakukan analisis postmortem setelah setiap insiden untuk memahami penyebab dan dampaknya. O. Menggunakan hasil analisis untuk meningkatkan rencana keamanan dan respon insiden. 19. Membangun budaya keamanan. Selain langkah teknis, membangun budaya keamanan di seluruh organisasi adalah kunci untuk keberhasilan jangka panjang dalam melindungi data dan sistem. Berikut adalah beberapa inisiatif yang dapat diambil. 19. 1. Kesadaran keamanan. Kampanye kesadaran, melakukan kampanye kesadaran keamanan secara reguler untuk mengedukasi staf tentang pentingnya keamanan dan praktik terbaik. Komunikasi terbuka, mendorong komunikasi terbuka tentang isu-isu keamanan dan memberikan saluran untuk melaporkan insiden atau aktivitas mencurigakan. 19.2. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan rutin, menyediakan pelatihan keamanan yang berkelanjutan untuk semua staf, termasuk pelatihan khusus untuk tim teknis dan manajemen. Sertifikasi keamanan, mendukung staf dalam mendapatkan sertifikasi keamanan profesional seperti CISP, CH, atau CISM. 19.3. Inovasi dan adaptasi. Adopsi teknologi baru, selalu mencari dan mengadopsi teknologi keamanan terbaru yang dapat membantu meningkatkan pertahanan terhadap ancaman cyber. Evaluasi dan adaptasi, terus mengevaluasi dan mengadaptasi kebijakan dan prosedur keamanan berdasarkan perkembangan ancaman dan teknologi. 20. Penutup. Mengatasi serangan terhadap server PDN membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah keamanan yang rinci dan sistematis, serta membangun budaya keamanan di seluruh organisasi, PDN dapat meningkatkan perlindungan terhadap data dan sistem mereka. Rencana aksi yang telah disusun memberikan panduan praktis untuk memperkuat keamanan, sementara adopsi teknologi terkini dan kepatuhan terhadap standar internasional memastikan bahwa PDN siap menghadapi ancaman cyber di masa depan. Kolaborasi dengan komunitas keamanan dan penyedia layanan juga akan memperkaya strategi keamanan dan membantu PDN menjaga integritas serta kepercayaan publik terhadap layanan mereka. 21. Detail implementasi langkah keamanan. Untuk memudahkan implementasi, berikut adalah detail langkah-langkah keamanan yang telah diuraikan sebelumnya, dilengkapi dengan contoh praktis dan alat yang dapat digunakan. 21. 1. Pembaruan dan patch sistem. Langkah O. Mengatur jadwal pembaruan rutin untuk semua perangkat lunak dan sistem operasi. O. Menggunakan manajemen patch otomatis untuk mengurangi risiko human error. Alat O. WES, Windows Server Update Services untuk mengelola pembaruan pada sistem Windows. O. Chef, Puppet, Ansible, untuk manajemen konfigurasi dan penerapan patch otomatis pada berbagai sistem operasi. 21.2. Penguatan keamanan aplikasi web. Langkah O. Menggunakan Prepared Statements dan ORM, Object Relational Mapping, untuk menghindari SQL injection. O. Melakukan validasi input secara ketat di sisi server dan klien. O. Menggunakan Web Application Firewall, WAF, untuk melindungi aplikasi dari serangan umum seperti XSS, CSRF, dan SQL injection. Alat O. OWASP ZAP, Burp Suite, untuk pengujian keamanan aplikasi web. O. Mod Security, WAF yang dapat digunakan bersama server web seperti Apache dan Nginx. 21.3. Autentikasi dan akses. Langkah O. Menerapkan autentikasi multifaktor, MFA, menggunakan aplikasi seperti Google Authenticator atau perangkat keras seperti YubiKey. O. Menggunakan prinsip list privilege untuk mengatur akses ke data dan sistem, memastikan setiap pengguna hanya memiliki akses yang diperlukan untuk tugas mereka. Alat O. Auth0, Okta, penyedia layanan autentikasi yang mendukung MFA. O. Active Directory, LDAP, untuk manajemen identitas dan akses. 21.4. Pemantauan keamanan. Langkah O. Menggunakan alat pemantauan jaringan dan sistem untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. O. Mengatur alert dan notifikasi untuk aktivitas anomali. Alat O. Splunk, ELK Stack, Elasticsearch, Logstash, Kibana untuk pengumpulan dan analisis log. O. Snort, Suricata, IDS IPS untuk mendeteksi serangan jaringan.
22. Studi kasus implementasi berhasil. Untuk memberikan gambaran nyata tentang implementasi langkah-langkah keamanan, berikut adalah beberapa studi kasus dari perusahaan yang telah berhasil meningkatkan keamanan mereka. 22. 1. Perusahaan teknologi X. Tantangan, mengalami beberapa serangan DOS yang mengganggu layanan web mereka. Solusi, mengimplementasikan Cloudflare untuk mitigasi DOS dan menggunakan WAF untuk melindungi aplikasi web. Memperbarui semua sistem dengan patch terbaru dan mengadopsi teknologi enkripsi untuk data sensitif. Hasil, setelah implementasi, perusahaan tidak lagi mengalami downtime yang signifikan akibat serangan DOS. Keamanan data pelanggan meningkat secara signifikan. 22. Perusahaan finansial Y. Tantangan, mendeteksi aktivitas mencurigakan di beberapa endpoint yang menunjukkan kemungkinan serangan ransomware. Solusi, menggunakan EDR, Endpoint Detection and Response, untuk memantau dan merespons ancaman pada endpoint. Melakukan pelatihan kesadaran keamanan secara rutin untuk semua staf. Hasil, ransomware berhasil dicegah sebelum menyebar luas di jaringan. Tingkat kesadaran keamanan di kalangan staf meningkat, mengurangi insiden keamanan yang disebabkan oleh human error. 23. Peningkatan berkelanjutan dan adaptasi. Keamanan adalah proses yang terus berkembang. Untuk memastikan langkah-langkah keamanan tetap efektif, PDN harus berkomitmen pada peningkatan berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan ancaman. 23. 1. Evaluasi dan pembaruan berkala. Audit keamanan rutin, melakukan audit keamanan secara berkala untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan serta prosedur yang ada. Update teknologi, selalu mengadopsi teknologi keamanan terbaru yang relevan untuk mengatasi ancaman baru. 23. Respons terhadap ancaman baru. Pemantauan tren ancaman, mengikuti perkembangan terbaru dalam dunia keamanan cyber untuk memahami ancaman yang sedang berkembang. Pembaruan kebijakan, memperbarui kebijakan dan prosedur keamanan sesuai dengan temuan baru dan tren ancaman. 23. Kolaborasi dan informasi berbagi. Bergabung dengan komunitas keamanan, partisipasi dalam komunitas keamanan untuk berbagi informasi tentang ancaman dan praktik terbaik. Kerjasama dengan penyedia keamanan, bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan untuk mendapatkan wawasan dan teknologi terbaru. 24. Kesimpulan akhir. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang telah diuraikan, PDN dapat secara signifikan meningkatkan keamanan dan melindungi data serta sistem mereka dari ancaman cyber. Pendekatan yang sistematis, evaluasi terus-menerus, dan komitmen terhadap budaya keamanan akan memastikan bahwa PDN siap menghadapi tantangan keamanan di masa depan. Kunci keberhasilan terletak pada kombinasi teknologi yang tepat, kebijakan yang kuat, dan kesadaran serta keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam organisasi. Dengan demikian, PDN tidak hanya akan melindungi data mereka tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan yang mereka tawarkan. 25. Rencana kontingensi dan manajemen krisis. Menghadapi insiden keamanan dengan kesiapan yang matang sangat penting. Berikut adalah rencana kontingensi dan manajemen krisis yang dapat membantu PDN merespons insiden dengan cepat dan efektif. 25. 1. Pengembangan rencana kontingensi. 25. 1. Identifikasi risiko utama. Mengidentifikasi dan memetakan risiko utama yang dapat mengganggu operasional PDN. Menilai dampak dan probabilitas setiap risiko untuk memprioritaskan respon. 25. 1. Pengembangan rencana pemulihan. Menyusun rencana pemulihan untuk setiap risiko yang diidentifikasi, termasuk langkah-langkah spesifik untuk pemulihan data dan sistem. Mengembangkan skenario simulasi untuk menguji efektivitas rencana pemulihan. 25. 1. Backup data. Mengimplementasikan solusi backup data yang aman dan teratur. Memastikan data backup diuji secara berkala untuk validitas dan integritas. 25. Manajemen krisis. 25. 1. Tim manajemen krisis. Menunjuk tim manajemen krisis yang bertanggung jawab untuk koordinasi dan eksekusi rencana kontingensi. Melatih tim secara berkala untuk memastikan kesiapan dalam situasi darurat. 25. Komunikasi selama krisis. Mengembangkan rencana komunikasi yang jelas untuk digunakan selama krisis, termasuk saluran komunikasi darurat. Memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada semua pemangku kepentingan.
25.2.3 Proses evaluasi pasca krisis. Melakukan analisis pasca insiden untuk mengevaluasi respon dan mengidentifikasi area untuk perbaikan. Mengupdate rencana kontingensi berdasarkan temuan dari evaluasi tersebut. 26. Meningkatkan kesadaran keamanan dan pelatihan. Kesadaran keamanan di seluruh organisasi adalah kunci untuk mencegah dan mengurangi risiko insiden keamanan. Berikut adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran keamanan dan pelatihan di PDN. 26. 1. Kampanye kesadaran keamanan. 26.1.1 Program pendidikan dan pelatihan. Mengadakan sesi pelatihan reguler tentang praktik keamanan terbaik untuk semua karyawan. Menggunakan modul pelatihan interaktif dan simulasi untuk meningkatkan pemahaman. 26.1.2 Komunikasi rutin. Mengirimkan buletin keamanan bulanan yang mencakup tren ancaman terbaru dan tips keamanan. Memasang poster dan pengingat keamanan di tempat kerja. 26.2 Latihan keamanan dan simulasi. 26.2.1 Simulasi insiden. Mengadakan simulasi insiden keamanan secara berkala untuk menguji kesiapan tim dan respon. Menggunakan skenario realistis untuk memastikan latihan relevan dan efektif. 26.2.2 Evaluasi dan umpan balik. Mengevaluasi hasil latihan dan simulasi untuk mengidentifikasi kelemahan dan area perbaikan. Menggunakan umpan balik dari peserta untuk menyempurnakan program pelatihan dan rencana respon. 27 Peningkatan infrastruktur dan teknologi. Meningkatkan infrastruktur dan teknologi adalah langkah penting untuk menjaga keamanan sistem dan data. Berikut adalah rekomendasi peningkatan yang dapat dilakukan. 27.1. Peningkatan infrastruktur jaringan. 27.1.1 Segmentasi jaringan. Mengimplementasikan segmentasi jaringan untuk membatasi akses dan mengurangi risiko penyebaran serangan. Menggunakan VLAN dan firewall internal untuk mengatur segmentasi. 27.1.2 Keamanan perimeter. Memperkuat keamanan perimeter dengan firewall dan IDS/IPS. Menggunakan solusi DOS Protection untuk melindungi dari serangan DOS. 27.2 Peningkatan keamanan aplikasi. 27.2.1 DevSecOps. Mengadopsi pendekatan DevSecOps untuk mengintegrasikan keamanan dalam seluruh siklus pengembangan perangkat lunak. Melakukan pengujian keamanan otomatis dalam pipeline CI/CD. 27.2.2 Keamanan API. Mengamankan API dengan autentikasi, otorisasi, dan enkripsi. Menggunakan gateway API untuk memantau dan mengelola trafik API. 28 Penyempurnaan kebijakan dan prosedur. Kebijakan dan prosedur yang kuat sangat penting untuk memastikan keamanan operasional. Berikut adalah rekomendasi penyempurnaan kebijakan dan prosedur. 28.1. Kebijakan keamanan informasi. 28.1.1 Kebijakan akses data. Mengatur kebijakan akses data yang ketat berdasarkan prinsip least privilege. Memastikan kebijakan akses data diperbarui secara berkala dan dipatuhi oleh semua karyawan. 28.1.2 Kebijakan penggunaan perangkat. Mengembangkan kebijakan penggunaan perangkat pribadi dan perusahaan untuk memastikan keamanan. Mengatur penggunaan perangkat mobile dan BIOD, bring your own device, dengan kebijakan yang jelas. 28.2 Prosedur respon insiden. 28.2.1 Rencana tanggap darurat. Menyusun prosedur tanggap darurat untuk berbagai jenis insiden keamanan. Memastikan semua karyawan mengetahui dan memahami prosedur tanggap darurat. 28.2.2 Dokumentasi dan pelaporan. Mengembangkan prosedur dokumentasi dan pelaporan insiden yang rinci. Mendorong pelaporan insiden dengan cepat untuk memungkinkan respon yang cepat dan efektif. 29. Audit dan kepatuhan. Audit dan kepatuhan terhadap standar dan regulasi adalah langkah penting untuk memastikan keamanan yang berkelanjutan. Berikut adalah rekomendasi untuk audit dan kepatuhan. 29.1. Audit internal dan eksternal. 29.1.1 Audit internal. Melakukan audit keamanan internal secara berkala untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil tindakan korektif. 29.1.2 Audit eksternal. Meminta audit keamanan eksternal dari pihak ketiga untuk mendapatkan perspektif objektif. Menggunakan hasil audit eksternal untuk meningkatkan kebijakan dan prosedur keamanan.
29.2 Kepatuhan terhadap standar dan regulasi. 29.2.1 Kepatuhan ISO IEC 27001. Mengadopsi standar ISO IEC 27001 untuk manajemen keamanan informasi. Melakukan sertifikasi ISO IEC 27001 untuk memastikan kepatuhan. 29.2.2 Kepatuhan terhadap regulasi lokal dan internasional. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi keamanan data lokal dan internasional. Mengupdate kebijakan dan prosedur berdasarkan perubahan regulasi yang relevan. 30 Penutup. Mengamankan server PDN dan melindungi data publik adalah tugas yang berkelanjutan dan memerlukan komitmen serta upaya dari seluruh organisasi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah yang telah diuraikan dalam analisa ini, PDN dapat membangun fondasi keamanan yang kuat dan siap menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Pendekatan yang komprehensif, mulai dari teknologi keamanan hingga peningkatan kesadaran dan pelatihan, akan memastikan bahwa PDN tidak hanya melindungi data mereka tetapi juga mempertahankan kepercayaan publik terhadap layanan yang mereka tawarkan. Dengan komitmen pada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, PDN akan mampu menjaga integritas dan keamanan operasional mereka di masa depan. 31. Implementasi teknologi terbaru. Mengadopsi teknologi terbaru dapat membantu PDN tetap berada di depan ancaman keamanan cyber. Berikut adalah beberapa teknologi terbaru yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keamanan. 31.1 Artificial Intelligence dan Machine Learning. 31.1 Pendeteksian anomali. Menggunakan algoritma Machine Learning untuk mendeteksi aktivitas anomali yang bisa menjadi indikasi serangan. Menerapkan solusi AI seperti Darktrace atau Cylance untuk analisis perilaku dan prediksi ancaman. 31.1.2 Automatisasi respon. Menggunakan AI untuk mengotomatisasi respon terhadap insiden keamanan, mengurangi waktu respon dan meningkatkan efisiensi. Mengadopsi teknologi SOAR, Security Orchestration, Automation, and Response, untuk mengoordinasikan, mengotomatisasi, dan mengelola respon insiden. 31.2 Blockchain untuk keamanan data. 31.2.1 Integritas data. Menggunakan blockchain untuk memastikan integritas data dengan mencatat setiap perubahan dalam ledger yang tidak dapat diubah. Implementasi pada log transaksi dan catatan penting untuk mencegah pemalsuan data. 31.2.2 Keamanan identitas. Menggunakan blockchain untuk manajemen identitas yang aman, memastikan verifikasi identitas yang kuat dan mengurangi risiko pencurian identitas. Implementasi solusi seperti Civic atau Self-Key untuk manajemen identitas berbasis blockchain. 31.3 Keamanan IoT, Internet of Things. 31.3.1 Segmentasi jaringan IoT. Menggunakan segmentasi jaringan untuk memisahkan perangkat IoT dari jaringan utama guna mengurangi risiko penyebaran serangan. Menggunakan solusi seperti Cisco IoT Threat Defense untuk perlindungan jaringan IoT. 31.3.2 Pengawasan dan manajemen keamanan. Mengimplementasikan alat pengawasan dan manajemen keamanan untuk memantau dan mengelola perangkat IoT. Menggunakan platform seperti Palo Alto Networks atau Armis untuk keamanan IoT. 32 Kerjasama dan kolaborasi keamanan. Kolaborasi dengan pihak eksternal dan komunitas keamanan dapat memberikan keuntungan tambahan dalam memperkuat keamanan PDN. 32.1 Kerjasama dengan penyedia layanan keamanan. 32.1.1 Managed Security Services. Menggunakan layanan Managed Security untuk mendapatkan bantuan dari ahli keamanan dalam memantau dan mengelola sistem keamanan. Memilih penyedia seperti IBM Security Services atau Symantec Managed Security Services. 32.1.2 Kemitraan dengan penyedia teknologi. Bekerja sama dengan penyedia teknologi untuk mengadopsi solusi keamanan terkini dan mendapatkan dukungan teknis. Menggunakan layanan dari penyedia seperti Microsoft Azure Security Center atau Amazon Web Services, AWS, Security. 32.2 Partisipasi dalam komunitas keamanan. 32.2.1 Bergabung dengan forum keamanan. Bergabung dengan forum dan komunitas keamanan seperti OWASP atau ISACA untuk berbagi informasi dan belajar dari pengalaman orang lain. Berpartisipasi dalam konferensi dan workshop keamanan untuk mendapatkan wawasan terbaru. 32.2.2 Kolaborasi dengan lembaga pemerintah.
Bekerja sama dengan lembaga pemerintah untuk mendapatkan informasi tentang ancaman keamanan terbaru dan panduan kepatuhan regulasi. Mengikuti program seperti Information Sharing and Analysis Centers, ISACS, atau Computer Emergency Response Team, CERT. 33. Perlindungan data dan privasi. Melindungi data dan privasi pengguna adalah prioritas utama. Berikut adalah langkah-langkah untuk memperkuat perlindungan data dan privasi di PDN. 33.1. Enkripsi data. 33.1.1. Enkripsi data saat transit dan saat tersimpan. Menggunakan enkripsi SSL, TLS untuk melindungi data yang dikirimkan melalui jaringan. Mengimplementasikan enkripsi data di database dan penyimpanan lainnya menggunakan algoritma yang kuat seperti IS-256. 33.1.2. Manajemen kunci enkripsi. Menggunakan solusi manajemen kunci enkripsi, Key Management System, untuk mengelola kunci enkripsi dengan aman. Memilih solusi seperti AWS Key Management Service atau Azure Key Vault. 33.2. Kepatuhan privasi. 33.2.1. Regulasi privasi data. Memastikan kepatuhan terhadap regulasi privasi data seperti GDPR, HIPAA, dan regulasi lokal yang relevan. Mengadopsi kebijakan privasi yang transparan dan memberitahu pengguna tentang bagaimana data mereka digunakan dan dilindungi. 33.2.2. Audit kepatuhan. Melakukan audit kepatuhan secara berkala untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik privasi sesuai dengan regulasi yang berlaku. Menggunakan alat audit dan compliance management seperti OneTrust atau TrustArt. 34. Sustainability dan tanggung jawab sosial. Selain keamanan teknis, PDN juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dalam operasional mereka. 34.1. Praktik keberlanjutan. 34.1.1. Infrastruktur ramah lingkungan. Menggunakan pusat data yang ramah lingkungan dan efisien energi. Mengadopsi teknologi cloud untuk mengurangi jejak karbon operasional. 34.1.2. Kebijakan ramah lingkungan. Mengembangkan kebijakan yang mendukung inisiatif hijau, seperti daur ulang perangkat keras dan pengurangan penggunaan kertas. Mendorong penggunaan teknologi yang mendukung keberlanjutan di seluruh organisasi. 34.2. Tanggung jawab sosial. 34.2.1. Edukasi dan kesadaran publik. Mengedukasi masyarakat tentang keamanan cyber dan praktik terbaik untuk melindungi data pribadi mereka. Mengadakan workshop dan seminar untuk meningkatkan kesadaran publik tentang keamanan digital. 34.2.2. Program sosial. Berpartisipasi dalam program sosial yang mendukung pengembangan komunitas lokal. Mendukung inisiatif yang meningkatkan aksesibilitas teknologi dan literasi digital di masyarakat. 35. Penutup akhir. Keamanan server PDN dan perlindungan data publik memerlukan pendekatan holistik yang mencakup teknologi, kebijakan, pelatihan, dan kolaborasi. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diuraikan, PDN dapat membangun sistem keamanan yang kuat dan adaptif, siap menghadapi ancaman cyber yang terus berkembang. Komitmen terhadap peningkatan berkelanjutan, kolaborasi dengan komunitas keamanan, dan perhatian pada aspek keberlanjutan serta tanggung jawab sosial akan memastikan bahwa PDN tidak hanya melindungi data mereka tetapi juga berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan. Dengan demikian, PDN akan mampu menjaga integritas, kepercayaan, dan keberlanjutan operasional mereka di masa depan. 36. Peningkatan kapasitas dan kompetensi tim keamanan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tim keamanan adalah langkah penting untuk memastikan PDN dapat mengelola dan merespon ancaman keamanan secara efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi tim keamanan. 36.1. Pelatihan dan sertifikasi. 36.1.1. Program pelatihan berkelanjutan. Mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk tim keamanan untuk memperbarui pengetahuan mereka tentang ancaman terbaru dan teknologi keamanan. Menyediakan akses ke kursus online dan pelatihan dari organisasi seperti SANS Institute, ISC, dan ISACA. 36.1.2. Sertifikasi keamanan. Mendorong anggota tim keamanan untuk mendapatkan sertifikasi keamanan seperti CISP, Certified Information System Security Professional, CEH, Certified Ethical Hacker, CISM, Certified Information Security Manager, dan OSCP, Offensive Security Certified Professional.
Menyediakan dukungan finansial dan waktu untuk persiapan dan ujian sertifikasi. 36.2 Rekrutmen dan pengembangan karir. 36.2.1 Rekrutmen ahli keamanan. Meningkatkan proses rekrutmen untuk menarik ahli keamanan cyber dengan keterampilan dan pengalaman yang relevan. Menggunakan platform rekrutmen khusus untuk profesional keamanan seperti CyberSec Jobs dan InfoSec Jobs. 36.2.2 Pengembangan karir. Menyediakan jalur pengembangan karir yang jelas bagi anggota tim keamanan untuk memotivasi dan mempertahankan talenta terbaik. Memberikan peluang untuk peningkatan tanggung jawab, peran manajerial, dan spesialisasi dalam bidang tertentu seperti analisis forensik atau keamanan aplikasi. 37 Strategi pemulihan dan kesinambungan bisnis. Mengembangkan strategi pemulihan dan kesinambungan bisnis adalah penting untuk memastikan operasional PDN tetap berjalan lancar meskipun terjadi insiden keamanan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. 37.1 Disaster Recovery Planning. 37.1.1 Penilaian risiko dan dampak. Melakukan penilaian risiko dan dampak untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan aset dan layanan kritis yang perlu dilindungi. Menggunakan metode seperti Business Impact Analysis, BIA, untuk mengevaluasi dampak potensial dari insiden terhadap operasional bisnis. 37.1.2 Pengembangan rencana pemulihan bencana. Menyusun rencana pemulihan bencana yang mencakup langkah-langkah spesifik untuk pemulihan sistem dan data. Mengimplementasikan solusi backup dan pemulihan yang kuat, seperti Disaster Recovery as a Service, DRaaS, dari penyedia cloud. 37.2 Business Continuity Planning. 37.2.1 Pengembangan rencana kesinambungan bisnis. Mengembangkan rencana kesinambungan bisnis yang mencakup skenario pemulihan untuk berbagai jenis insiden, termasuk serangan cyber, bencana alam, dan kegagalan sistem. Mengatur tim tanggap darurat yang bertanggung jawab untuk eksekusi rencana kesinambungan bisnis. 37.2.2 Latihan dan simulasi. Mengadakan latihan dan simulasi untuk menguji rencana pemulihan bencana dan kesinambungan bisnis secara berkala. Menggunakan hasil latihan untuk mengevaluasi dan memperbaiki rencana yang ada. 38 Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Untuk memastikan langkah-langkah keamanan tetap relevan dan efektif, PDN harus berkomitmen pada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil. 38.1 Evaluasi keamanan berkala. 38.1.1 Penilaian kerentanan. Melakukan penilaian kerentanan secara berkala untuk mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan keamanan dalam sistem. Menggunakan alat penilaian kerentanan seperti Nessus, Qualys, atau OpenVAS. 38.1.2 Pengujian penetrasi. Mengadakan pengujian penetrasi secara rutin untuk mengevaluasi keamanan sistem dari perspektif penyerang. Menggunakan jasa profesional dari penyedia layanan keamanan atau melakukan pengujian internal dengan tim keamanan yang terlatih. 38.2 Peningkatan berkelanjutan. 38.2.1 Umpan balik dan pembelajaran. Mengumpulkan umpan balik dari latihan, simulasi, dan insiden nyata untuk memperbaiki kebijakan dan prosedur keamanan. Menerapkan pembelajaran dari insiden keamanan sebelumnya untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. 38.2.2 Adopsi teknologi baru. Tetap up-to-date dengan perkembangan teknologi dan ancaman keamanan terbaru. Mengadopsi teknologi baru yang dapat meningkatkan perlindungan dan efisiensi sistem keamanan PDN. 39 Rangkuman dan langkah selanjutnya. Sebagai rangkuman, langkah-langkah berikut harus diambil oleh PDN untuk memastikan keamanan yang komprehensif dan berkelanjutan. 1. Pembaruan dan patch sistem. Pastikan semua perangkat lunak dan sistem diperbarui secara rutin. 2. Penguatan keamanan aplikasi web, terapkan WAF, validasi input, dan teknik pengkodean yang aman. 3. Autentikasi dan akses, implementasikan MFA dan prinsip list privilege. 4. Pemantauan keamanan, gunakan alat pemantauan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. 5. Pelatihan dan kesadaran, meningkatkan kesadaran keamanan di seluruh organisasi. 6. Audit dan kepatuhan, lakukan audit rutin dan pastikan kepatuhan terhadap regulasi. 7. Implementasi teknologi terbaru, adopsi AI, blockchain, dan teknologi keamanan terbaru.
8. Kerjasama dan kolaborasi, bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan dan komunitas. 9. Perlindungan data dan privasi, terapkan enkripsi dan kebijakan privasi yang kuat. 10. Peningkatan infrastruktur dan teknologi, perkuat jaringan dan aplikasi. 11. Rencana kontingensi dan manajemen krisis, siapkan rencana pemulihan bencana dan kesinambungan bisnis. 12. Evaluasi dan peningkatan berkelanjutan, lakukan penilaian dan peningkatan keamanan secara rutin. Dengan komitmen dan upaya yang konsisten, PDN dapat membangun sistem keamanan yang kuat, adaptif, dan siap menghadapi ancaman cyber di masa depan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan melindungi data dan sistem, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi PDN sebagai penyedia layanan yang aman dan andal. 40. Studi kasus, implementasi keamanan di perusahaan lain. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana langkah-langkah keamanan dapat diimplementasikan secara efektif, mari kita lihat beberapa studi kasus dari perusahaan lain yang berhasil meningkatkan keamanan mereka. 41. Studi kasus 1, XYZ Corp. Latar belakang, XYZ Corp adalah sebuah perusahaan teknologi besar yang mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan kehilangan data dan gangguan operasional. Langkah yang diambil, 1. Pembaruan sistem, XYZ Corp memastikan semua sistem diperbarui secara rutin untuk menutup celah keamanan. 2. Backup dan pemulihan, mereka mengimplementasikan strategi backup yang kuat dengan cadangan data yang disimpan di lokasi terpisah. 3. Pelatihan karyawan, mengadakan program pelatihan keamanan cyber untuk semua karyawan, meningkatkan kesadaran tentang ancaman phishing dan ransomware. 4. Pengujian penetrasi, XYZ Corp melakukan pengujian penetrasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan sistem. 5. MFA dan enkripsi, mengadopsi autentikasi multifaktor, MFA, dan enkripsi data untuk melindungi informasi sensitif. Hasil, setelah mengimplementasikan langkah-langkah ini, XYZ Corp berhasil mencegah serangan lebih lanjut dan meminimalkan dampak dari insiden keamanan. Mereka juga meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memperkuat posisi mereka di pasar. 42. Studi kasus 2, ABC Healthcare. Latar belakang, ABC Healthcare adalah sebuah penyedia layanan kesehatan yang menghadapi serangan DOS yang mengakibatkan gangguan pada layanan mereka. Langkah yang diambil, 1. Implementasi WAF dan DOS Protection, menggunakan Web Application Firewall, WAF, dan solusi proteksi DOS untuk melindungi aplikasi web dan jaringan mereka. 2. Segmentasi jaringan, mengimplementasikan segmentasi jaringan untuk memisahkan sistem kritis dari jaringan yang lebih umum. 3. Pemantauan keamanan, mengadopsi solusi pemantauan keamanan untuk mendeteksi dan merespon aktivitas mencurigakan secara real-time. 4. Bekerja sama dengan penyedia keamanan, ABC Healthcare bekerja sama dengan penyedia layanan keamanan untuk mendapatkan bantuan ahli dalam mengelola dan memitigasi ancaman. Hasil, dengan langkah-langkah ini, ABC Healthcare berhasil mengurangi dampak serangan DOS dan meningkatkan ketahanan sistem mereka. Layanan mereka menjadi lebih andal dan aman, meningkatkan kepercayaan pasien dan mitra bisnis. 41. Panduan implementasi untuk PDN. Berdasarkan analisa dan studi kasus di atas, berikut adalah panduan langkah demi langkah untuk mengimplementasikan keamanan yang komprehensif di PDN. 41. Langkah 1, penilaian risiko dan audit keamanan. 1. Penilaian risiko. Lakukan penilaian risiko menyeluruh untuk mengidentifikasi aset kritis dan potensi ancaman. Gunakan framework seperti NIST Cybersecurity Framework atau ISO IEC 27001 untuk membantu dalam penilaian. 2. Audit keamanan. Lakukan audit keamanan secara berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem dan kebijakan keamanan. Gunakan hasil audit untuk membuat rencana tindakan yang akan diambil untuk memperbaiki kelemahan. 41. Langkah 2, pembaruan dan patch sistem. 1. Pembaruan rutin. Pastikan semua perangkat lunak, sistem operasi, dan aplikasi diperbarui secara rutin. Implementasikan sistem manajemen patch untuk otomatisasi dan pelacakan pembaruan. 2. Pengujian patch. Uji patch di lingkungan uji sebelum menerapkannya di lingkungan produksi untuk memastikan tidak ada gangguan yang tidak diinginkan. 41. Langkah 3, penguatan keamanan aplikasi web. 1. Validasi input.
Terapkan validasi input yang kuat untuk mencegah serangan injeksi seperti SQL injection dan XSS. O. Gunakan framework dan alat seperti OWASP SAP untuk membantu dalam pengembangan aplikasi yang aman. 2. Implementasi WAF. O. Implementasikan Web Application Firewall, WAF, untuk melindungi aplikasi web dari serangan umum. O. Konfigurasi WAF untuk memantau dan memblokir aktivitas mencurigakan. 41. Langkah 4. Autentikasi dan manajemen akses. 1. Multifactor Authentication, MFAO. Implementasikan MFA untuk semua pengguna, terutama untuk akses ke sistem kritis. O. Gunakan solusi MFA seperti Google Authenticator, Duo Security, atau Microsoft Authenticator. 2. List Privilege. O. Terapkan prinsip list privilege untuk membatasi akses pengguna hanya ke sumber daya yang diperlukan untuk pekerjaan mereka. O. Gunakan alat manajemen akses identitas, IAM, untuk mengelola hak akses secara efisien. 41. Langkah 5. Pemantauan dan respon insiden. 1. Pemantauan keamanan. O. Gunakan alat pemantauan keamanan seperti SIEM, Security Information and Event Management, untuk memantau log dan aktivitas jaringan. O. Konfigurasi SIEM untuk mendeteksi anomali dan mengirimkan alert saat terjadi aktivitas mencurigakan. 2. Tim respon insiden. O. Bentuk tim respon insiden yang terlatih untuk menangani insiden keamanan. O. Kembangkan rencana respon insiden yang mencakup langkah-langkah deteksi, analisis, mitigasi, dan pemulihan. 42. Kesimpulan akhir. Mengamankan server PDN dari ancaman cyber memerlukan pendekatan multi-layered yang mencakup teknologi, kebijakan, dan pelatihan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang telah diuraikan dalam analisa ini, PDN dapat membangun sistem keamanan yang kuat dan adaptif, siap untuk menghadapi ancaman yang terus berkembang. Berikut adalah ringkasan langkah-langkah kunci yang harus diambil. 1. Penilaian risiko dan audit keamanan. O. Identifikasi aset kritis dan potensi ancaman. O. Lakukan audit keamanan secara berkala dan gunakan hasilnya untuk perbaikan berkelanjutan. 2. Pembaruan dan patch system. O. Pastikan semua perangkat lunak dan sistem diperbarui secara rutin. O. Uji patch sebelum menerapkannya di lingkungan produksi. 3. Penguatan keamanan aplikasi web. O. Terapkan validasi input yang kuat dan gunakan WAF untuk melindungi aplikasi web. O. Gunakan framework dan alat keamanan aplikasi. 4. Autentikasi dan manajemen akses. O. Implementasikan MFA dan terapkan prinsip list privilege. O. Gunakan alat manajemen akses identitas. 5. Pemantauan dan respon insiden. O. Gunakan alat pemantauan keamanan seperti SIEM. O. Bentuk tim respon insiden dan kembangkan rencana respon insiden. 6. Pelatihan dan kesadaran keamanan. O. Mengadakan program pelatihan berkelanjutan untuk semua karyawan. O. Tingkatkan kesadaran tentang ancaman keamanan dan praktik terbaik. 7. Kerjasama dan kolaborasi. O. Bekerjasama dengan penyedia layanan keamanan dan komunitas keamanan. O. Berpartisipasi dalam forum dan program kerjasama keamanan. 8. Penerapan teknologi terbaru. O. Adopsi teknologi AI, blockchain, dan keamanan IoT. O. Gunakan solusi terbaru untuk meningkatkan perlindungan dan efisiensi. Dengan komitmen dan upaya yang konsisten, PDN dapat memastikan keamanan data dan sistem mereka, melindungi privasi pengguna, dan membangun reputasi sebagai penyedia layanan yang aman dan andal.